Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, saya Nika Lestari, NIM 2020122032. Saya Adinda Renita Dwi Sekar Arum, NIM 031. Saya Nina Farihan, NIM 014. Saya Intan Andri Puspitasari, NIM 036. Saya Fira Kosaria, NIM 011. Saya Venita Dwi Jayanti, NIM 004. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Itu Islam pun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak perorangan. Sedangkan HAM secara terminologis menurut Muhammad Khalfullah Ahmad adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati oleh individu, masyarakat, maupun negara. HAM dalam agama Islam sama seperti HAM pada umumnya. Contoh, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghargaan, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan, hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan, serta hak untuk memilikinya. Contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama, berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Pada pemilihan ketua organisasi, ada dua kandidat, yaitu kandidat yang pertama Adinda dan kandidat yang kedua Niken. Pada hari sebelum pencoblosan, kandidat pertama sudah melakukan persiapan dengan cara menyuruh calo agar menghasut warga untuk memilih Adinda. Salah satu warga yang dihasut adalah saudari Venita dengan cara diberi amplop yang berisikan uang. Namun saudari Venita menolak amplop tersebut karena saudari Venita merasa memiliki haknya sendiri untuk memilih siapa yang akan dipilihnya pada saat pencoblosan tanpa adanya paksaan atau campur tangan orang lain. Kesimpulannya, hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi setiap individu, masyarakat, maupun negara. Jadi, setiap orang mempunyai hak untuk memilih atau mengeluarkan pendapat sesuai dengan keinginannya tanpa dipaksa oleh siapapun, karena setiap orang berhak mengeluarkan suaranya sendiri. Terima kasih.